Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai dengan 33, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkata Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, kasih sejati. Penyangkalan dan pengkhianatan biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat. Bisa kita bayangkan bagaimana sedih dan terlukanya Yesus ketika murid yang dikasihinya, Petrus dan Yudas, melakukan kedua hal itu kepadanya. Apa yang dilakukan kedua murid itu juga sering kita lakukan, sekalipun mungkin kita berpikir tak ada orang lain yang tahu dan kita menyembunyikannya rapat-rapat dalam hati kita. Yesus mengajarkan tentang kasih sejati, kendati ia tahu apa yang akan diperbuat oleh kedua muridnya. Namun, kasihnya kepada mereka tidak pernah berubah. Ia tetap mengasihi dan menebusnya di kayu salib, meski pada akhirnya Yudas tidak kembali kepadanya dengan pertobatan. Dua tokoh yang sangat kontras karakternya ada bersama Yesus di saat akhir hidup Yesus. Antara Yudas dan Petrus nampak tidak terlalu berbeda derajat kenekatan mereka. Yudas nekat menjual Yesus dan Petrus nekat bersumpah untuk memberikan nyawanya kepada Yesus, tetapi
ia dibungkam oleh Yesus dengan ramalan bahwa kelak ia akan menyangkal Yesus. Bila dilihat antara menjual dan menyangkal Yesus, sesungguhnya mempunyai derajat kejahatan yang sama. Yang membedakan Yudas dan Petrus dalam hal ini adalah Yudas mengabaikan rahmat sesal dan pertobatan, karena itu ia binasa. Sedangkan Petrus memilih untuk mengandalkan rahmat sesal dan tobat. Karena itu ia selamat dan tetap menjadi murid andalan yang kemudian dipilih Yesus untuk menjadi batu karang, fondasi dari gereja sepanjang masa. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup ini sering kita alami dua karakter seperti Yudas dan Petrus, menjadi pengkhianat dan penyangkal. Banyak orang mengkhianati orang tuanya, istrinya, suaminya, atasannya, anaknya, dan lain-lain. Juga banyak orang yang menyangkal identitasnya untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dia. Ada yang menyangkali perbuatannya yang salah. Bila kita terlanjur terjebak dalam perbuatan seperti ini, kita perlu menyesal dan bertobat, serta mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Hanya dengan itu, kita akan mengalami suatu kehidupan yang dicerahkan dan penuh inspirasi untuk mengungkapkan semua potensi hidup secara maksimal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.